Ah, oke. Jadi nanti rekamannya untuk kelas Bu Sri akan diposting nama dia ya. Ini nanti slide-nya akan ini OneNote-nya akan saya print PDF. Cuma ya saya kirim juga nanti via si ibu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke eh, bagian masih aplikasi integral, yaitu ngitung volume benda, masih volume benda ya. Kalau yang terakhir itu volume benda berdasarkan irisan penampangnya, di mana irisan penampangnya diketahui atau harus kita rumuskan. Kalau sekarang ini bendanya eh, adalah benda di bidang yang diputar ke sumbu tertentu gitu ya. Oke, saya nggak akan buka dari slide saya. Udah saya kopikan ke sini supaya nanti langsung bisa dikirim catatannya. Cuma bagian yang ke satu, yang keduanya nanti masih copy paste tadi nggak keburu. Oke, yang pertama kita lihat gini dulu. Saya mempunyai sebuah keping yang dibatasi grafik Y sama dengan Fx ini. Y sama Fx itu ya. Dilihat domainnya sepanjang A sampai B dan sumbu X. Jadi daerah yang biru ini. Nah, keping ini kita putar terhadap sumbu X. Jadi nanti kalau di ujian kasih gambar ininya ya, sumbu putarnya. Gambar sumbu X. Nah, bagaimana menghitung volumenya? Nah, bagi yang kalau dari diktat saya ini bisa diklik yang hijau-hijau bintang hijau ini, bintang biru ya. Eh, ada animasinya diputar, kelihatan putaran bendanya. Tapi saat ini kita nggak perlu karena saya akan jelaskan gitu ya. Nah, kita akan belajar dulu yang namanya metode cakram cincin nanti sebentar lagi cakram cincin sudah sama aja. Metode cakram itu cirinya gini. Kalau sumbu putarnya sumbunya horizontal kayak ini, sumbu putarnya sumbu X. Jadi mutarnya terhadap sumbu horizontal. Nah, metode cakram itu diingat-ingat. Partisinya juga dilakukan di sumbu horizontal ya. Oke. Karena nanti ada metode yang kedua berlawanan gitu ya. Nah, yang ini lihat sumbunya dulu. Sumbu putarnya mana? Oh, datar. Nih sumbu X. Maka partisinya juga di sumbu yang horizontal. Jadi kita bentuk partisi sepanjang daerah ini yaitu dari A sampai B. Nggak usah ditulis ya. Gambar aja kirinya X0, kanannya XN gitu ya. Kemudian yang paling penting kayak waktu menghitung luas, kita lihat partisi yang ke I, yaitu interval XI-1 ini sampai XI. Digambar di mana aja di sepanjang AB ini ya, XI-1 sampai XI. Langkah berikutnya kayak ngitung luas, pilih wakil. Wakilnya nggak harus tengah-tengahnya, yang mana aja. Pokoknya ada di interval ini. Mau ujung kiri, ujung kanan, tengah, agak ke kiri sedikit, agak condong ke kanan, boleh. Pokoknya pilih satu titik. Itu dinamakan XI garis. Buat apa? Buat bikin persegi panjang. Kita bikin persegi panjang. Tingginya ditentukan si titik wakil ini. Ya. Nah, kalau pada perhitungan luas kan kita menghitung delta LI-nya ini. Kalau udah bisa, ya luasnya bisa langsung. Kalau di sini sekarang, sebentar kok nggak bisa diklik ininya. Nah, bisa. Sekarang persegi panjangnya tadi, ini, persegi panjangnya, kita putar terhadap sumbu yang diminta, sumbu X. Putar.
Atau ini yang hijau ini saya eh, pisahkan di kanan ini ya. Tentunya ininya nggak proporsional lagi supaya kelihatan jelas. Diperbesar ini. XI-1 sama XI-nya di sini. Oke, bentuk silinder seperti ini. Asal bisa merumuskan volume silinder ini, udah selesai 70% untuk kerjaan kita. Udah betul gitu ke bawahnya ya. Oke, kita lihat berapa volume ini. Kalau ingat ini silinder beraturan ya, tingginya atau jari-jarinya ditentukan oleh si merah ini. Nah, oke, di sini kita lihat bahwa jari-jarinya adalah sama dengan tinggi ini, yaitu nilai fungsi di titik XI garis. Oke ya, itu jari-jarinya. Tinggi silindernya ini apa? Tinggi silindernya ya ini lebar ini kan? Atau lebar ini, yaitu delta XI. Dengan demikian, maka volumenya adalah luas lingkaran ini, yaitu pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi silinder. Nih, saya buka. Tek. Nah, gitu ya. Pi kali jari-jarinya, yaitu FXI garis dipangkatkan 2 kali tinggi silindernya delta XI. Nah, ini mah udah hampir selesai. Maka volume seluruhnya sebenarnya melewati nanti jumlah Riemann, di limit jumlah Riemann kan jadilah integral. Langsung aja kalau di aplikasi ya. Maka XI garis itu berubah jadi X. Delta XI itu jadi DX. Batas integralnya sesuai partisinya tadi. Nah, ini menghitung volume namanya dengan metode cakram. Silakan kalau ada yang tanya, gitu ya. Ingat nanti untuk ngitung jari-jari selalu ya di kepala kita itu kalau tegak ini Y atas dikurangi nilai Y bawah. Kalau di sini Y atas berapa? Y atas adalah fungsi ini, fungsi F. Y bawah, bawahnya Y-nya 0. Jadi hanya fungsi F-nya aja. Tentunya dihitung di titik wakil. Silahkan. Kalau terlalu cepat, tolong ngasih tahu juga ya. Dan kalau mau tanya, silahkan interupsi di tengah-tengah saya ngomong, nggak apa-apa. Langsung aja ngomong, Pak, gitu. Nah, oke, selanjutnya udah teorinya cuma itu. Metode cakram, nanti ada cincinnya. Kalau cincin tuh bedanya cakram kayak gini, tapi di tengahnya ada silinder berlubang gitu. Oh ya, ini kenapa disebut cakram? Karena sebenarnya ini tipis sekali ya, delta X itu tipis sekali. Delta X-nya tipis sekali, sehingga betul-betul seperti cakram yang di olahraga ya. Yang apa, orang lempar cakram gitu. Kayak piringan yang agak tipis gitu ya. Jadi jangan dibayangkan silindernya kayak eh, kaleng Coca-Cola. Enggak ya, ininya tipis ininya nih. Ini namanya cakram. Oke, kalau udah kita lihat contohnya. Saya udah nyiapkan ini sesuai yang didiktat saya sebenarnya. Cuma ditulis ulang dan beberapa catatan. Karena hati-hati di diktatnya ada beberapa kesalahannya. Jadi nanti kalau yang pakai diktat saya ngeklik itu yang hijau kan bisa diklik ada jawabannya. Jawabannya kadang-kadang salah. Nanti kalian, loh kok bisa begitu? Nah memang salah gitu ya. Kalau sekarang, moga-moga nggak ada salah. Kalian sambil amati juga. Oke, soalnya. Daerah yang dibatasi grafik Y akar X, diharapkan ini fungsi standar, sudah pada paham dengan cepat ini. Y akar X itu seperti ini, yang merah. Garis X sama dengan 4, ini X sama 4. Sebenarnya ke atas ke bawah terus ya. Dan sumbu X, ini. Jadi daerahnya ini yang hijau ini.
diputar terhadap sumbu X. Hitung volumenya. Nah, ingat lagi, sumbu putar horizontal. Maka partisinya dilakukan di sumbu X, di sumbu horizontal. Jadi seperti tadi, ini kita buat partisi sepanjang 0,4. Ini ya, X0-nya 0, XN-nya 4, dan kita cukup melihat yang ke I. Nanti di ujian kalian nggak usah pakai kata-kata buat partisi sepanjang ini. Kalau di diktat saya ditulis itu ya. Coba kalau dilihat di diktatnya. Ini, tuh. Buat partisi ini nggak usah, digambar aja ya. Supaya kerjanya lebih cepat kalian. Digambar, kayak sekarang saya menjelaskan. Gambarkan XI-1, XI, partisi ke I. Pilih wakil, selalu gitu. Bikin persegi panjang, tentunya ditarik sampai ujung-ujung daerahnya. Nah, persegi panjang ini kita putar terhadap sumbu X. Asal bisa merumuskan volumenya, selesai. Nah, ini saya buka gambarnya, diputar. Kita lihat, jari-jarinya berapa sih silinder ini? Atau yang gampang ini dulu. Kalau diputar, ini, ini saya mau lihatkan ini diputar nih, baru dibikin sama Pak Fajar. Sebentar ya. Eh, sebentar. Eh, ini ada nih. Bagus. Tadi saya minta pagi-pagi ke Pak Fajar. Eh, tuh, diputar. Tuh, persegi panjangnya diputar. Mau diputarnya ke depan, muternya gitu, berlawanan jarum jam atau searah jarum jam, terserah. Terbentuk silinder ya. Silindernya ini tipis. Tipis sekali gitu. Selebar delta XI ya. Delta XI. Ini delta XI. Nah, itu tinggi silindernya. Jari-jari silindernya berapa? Kita lihat yang pink ini sebagai jari-jarinya ya. Yang ungu. Ini sebagai ungu tuh jari-jarinya. Karena diputar terhadap sumbu X ini. Nah, jari-jarinya Y atas kurangi Y bawah. Y atas adalah fungsi F ini. Y bawah 0. Jadi ini fungsi F. Tentunya dihitung fungsi X-nya di titik wakil ya. Nah, sudah gitu aja. Di ujian langsung kalian tulis delta PI, itu artinya volume si ini aja ya. Ya, di sini warnanya apa? eh Biru muda, di sini abu-abu, harusnya sewarna ya. Tapi nggak apa-apa. Sama dengan pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi silinder. Nah, mudah sekali kan? Setelah ini volumenya seluruhnya, jadi bukan yang abu-abu aja, bukan yang ini aja, seluruhnya kalau diputar adalah integral tadi partisinya dari 0 sampai 4. Pi sebenarnya bisa keluar konstanta. XI garis jadi X, langsung aja ya, nggak usah dijelas-jelaskan lagi. Delta X jadi DX. Saya biasanya nulisnya gini, fungsinya nanti terakhir aja masukkan. Kalau diminta ngitung, nah kita hitung. Fungsinya mana? Akar X, baru saya masukkan. Supaya nggak salah ngitung di tengah jalan. 0,4 pi X dx. Nah, ini dihitung sendiri ya, mudah. Oke, saya akan memberikan 4 contoh. Kalau di diktat saya ini ada 8, kita bahas yang paling gampang 2 dan yang paling susah 2 gitu ya. Oke,
Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau online kok jarang ada yang tanya. Nabil, paham nggak Nabil? Aman Pak, paham. Identitas di Zoom-nya tolong ini ya. Ngikuti ini. Identitas di Zoom-nya. Kak berapa kurang NIM kurang nama. Tolong diganti. Kalau saya kadang-kadang menyamakan yang di Zoom dengan yang di Six gitu ya. Karena yang di Zoom itu di webnya bisa dilihat. Sesi ini yang hadir siapa aja. Oke. Meskipun di kelas saya absensi tidak mempengaruhi, tapi nggak boleh curang. Kalau nggak hadir ya nggak hadir aja itu ya, nggak mengurangi nilai. Oke, lanjut ke soal nomor 2, variasinya. Nanti ini namanya metode cincin, tapi kita lihat aja. Prinsipnya sama saja. Daerah yang dibatasi ini sama aja tuh dengan tadi ya. Sama daerahnya, jadi nanti saya salin nih gambarnya. Daerahnya sama. Hanya sekarang diputar ke sumbu Y. Nih, sumbu putarnya. Harusnya digambar gitu ya. Muter. Nah, muter gitu. Oke, kalau daerah yang hijau, ini sama dengan yang tadi nih, daerah yang hijau ini. Diputar sumbu Y, pasti menjadi benda yang muter, dan di tengahnya ada bolongnya, yang di sini kan bolong ya. Nah, ada bolongnya. Oke, coba kita lihat. Karena sumbu putarnya sumbu tegak, kalau metode cakram atau cincin, partisinya juga di sumbu tegak. Itu diingat-ingat ya. Metode cakram atau cincin tuh sumbu putar tegak, partisi di sumbu tegak. Jadi partisinya kita lakukan di sumbu Y. Kalau partisinya di sumbu Y, nanti munculnya delta Y ya. Nah, kalau delta Y, maka fungsinya harus dinyatakan X juga fungsi Y ini. Semua fungsinya harus dalam Y. Kenapa? Coba kalau kita bandingkan ke atas, kalau delta X atau dx, ininya fungsi dalam X. Kalau partisinya di sumbu Y, nanti munculnya delta Y. Ya ini fungsinya harus fungsi Y. Kalau fungsi Y itu X fungsi Y. Gitu ya. Oke, saya buka yang ini. Nah, jadi yang ini tadi, yang fx ini ya. Tadi saya persamaannya adalah y sama dengan akar x. Harus diubah sekarang sebagai variabelnya y. X berapa y? Nah, ini kita ubah menjadi x sama dengan y kuadrat. Dan di gambar kanan ini saya namakan sebagai fungsi dari eh fungsi g gitu ya. Nih, gy sama dengan sebenarnya gini ya. X sama dengan GY sama Y kuadrat. Mau dinamakan tetap F juga boleh. FY gitu. Kalau FY, ya tapi isinya Y kuadrat. Yang penting ini Y, aturannya Y kuadrat. Gitu ya. Jadi ingat-ingat, kalau partisinya di sumbu Y, fungsinya harus dalam variabel Y. Oke. Nah, kemudian standar kayak tadi, kita buat partisi di sumbu Y sepanjang berapa? Lihat daerah hijau ini. Y-nya dari 0 sampai 2. 0 sampai 2. Lihat partisi ke I. Saya perbesar ya. Partisi yang ke I. Y-1 sampai YI. Di mana aja bikinnya? Sepanjang 02 ya. Y-1 sampai YI. Pilih wakil. Nggak harus tengah-tengahnya ya. Bebas aja. Nah, bikin persegi panjang.
Tentunya persegi panjangnya sekarang dari YI garis jangan tarik ke atas ya. Kalau tarik ke atas kan nggak melalui daerah. Kalau dari Y tarik ke sini, horizontal ke kiri kanan sampai memotong daerahnya. Nah, dia memotong di sini dan di sini ya. Di sini dan di sini. Oke? Udah persegi panjangnya jadi, kita putar terhadap sumbu Y. Kita putar terhadap sumbu Y. Nah, gambarnya menjadi gambar yang ini. Ntar, kita buka. Nah, gitu ya. Ini yang warna biru muda kalau diputar jadi abu-abu ke sini ya. Asal kita bisa menghitung volumenya, selesai gitu ya. Bukan selesai, udah gampang ke bawahnya. Udah 70% lah selesai. Coba kita lihat, kalau persegi panjang yang biru muda atau ungu muda atau apa ya ini, diputar sumbu Y, maka terjadi silinder yang daerah sininya berlubang ya. Jadi jangan dibayangkan silindernya melengkung. Enggak, ini persegi panjang. Persegi panjang diputar sumbu Y menjadi silinder beraturan, tapi di tengahnya kosong. Yang ini kan nggak ada daerahnya. Yang ada yang hanya yang bagian hijau tadi. Nah, kita sekarang coba hitung silinder ini jari-jari. Oh, yang gampang dulu. Tinggi silindernya. Tinggi silindernya adalah di sini delta YI ya. Terbayang ya, ini diputar horizontal ke sumbu Y, maka ini tinggi silindernya ini. Jari-jari yang besarnya berapa? Jari-jari yang besarnya berarti dari sumbu Y sampai sini ya. Ini jari-jari yang besar. Yang kosong belum diperhitungkan. Jari-jari besarnya, kalau saya hitung berarti adalah, saya gambar ulang di sini dengan warna coklat, jari-jari putar yang besarnya ini. Berapa itu? Nah, kalau horizontal ngitungnya, X kanan dikurangi X kiri. X kanannya selalu 4, X kirinya ini selalu 0. Jadi ini 4 gitu ya. Yang kosongnya sekarang. Yang kosongnya adalah yang saya warnain oranye ini. Itu yang kosongnya lalu diputar. Berapa? Kita ngitungnya. Sorry. Mengelola perusahaan bukanlah hal Yang kosongnya itu adalah, kita hitung selalu kalau horizontal, X kanan dikurangi posisi X kiri. X kanan mana? X kanan ini grafik ini, si G. Ya, ini titik ini yang saya perbesar tuh. Itu terletak di si G. G. Tentunya di titik wakil. Dikurangi X kiri ini. X kiri 0. Ya udah, ini aja. Kalau mau ditulis boleh. Gitu ya. Nah, dengan demikian sekarang saya hitung volume si ini, silinder kosong ini. Caranya, volume silinder seluruhnya dikurangi volume silinder kosong. Jadi, delta VI sama dengan silinder dengan jari-jari yang hitam dulu. Pi kali jari-jari J4 pangkat 2 kali tinggi silinder. Ditulis satu per satu ya. Dikurangi yang kosong nih, yang putih. Sama. Pi kali jari-jarinya kuadrat, jari-jari kuadrat, kali tinggi silinder. Nah, udah gini, udah gampang ya. Atau mau saya sederhanakan dulu. Pi-nya keluarkan, 16
kali delta YI. Delta YI-nya juga bisa dikeluarkan. Dikurangi G YI garis pangkat 2 delta YI. Volume seluruhnya integralkan aja. Tadi partisinya di sumbu Y dari 0 sampai 2. Oh ya, ini 2-nya dari mana? Kita harus ngitung dulu titik potong ini ya. X-nya 4, ininya akar X, ini bisa titik potongnya dengan mudah. 0,2 pi 16 min GYI garis jadi GY kuadrat DY. Baru saya biasanya terakhir masukkan fungsinya. Pi 16, G-nya tadi apa? Sebagai fungsi Y, Y kuadrat pangkat 2 jadi Y pangkat 4. DY. Nah, ini kalian hitung sendiri. Coba kalau mau ada yang bertanya. Jadi kalau di ujian jangan bikin puisi ya panjang-panjang kalimatnya. Udah digambar aja gini, tulis 3 baris gitu ya. Ya beberapa baris yang ngitung ininya. Hitung integralnya kalau diminta. Nah, yang catatan penting. Seringnya mahasiswa salah. Seringnya ini yang salah ya. Yang salah nulisnya gini. Pakai warna ini aja. Delta VI-nya pengen cepet-cepet. Pi jari-jari yang hitam, yang gede itu, dikurangi jari-jari yang kecil, yang oranye, gitu ya. Jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil kali delta YI. Ini salah ini, ya. Ini salah. Beda, bukan ini. Kalau kalian hitung juga ini dengan ini beda. Ya. Oke, jadi hitungnya satu per satu. Silinder yang besar dikurangi silinder yang kosong. Lulu, paham tidak Lulu? Mana Lulu? Lulu Aisyah. Ada di Zoom tapi nggak ada ya manusianya. Gimana nih? Chelsea Elisa 528. Paham tidak? Paham, Pak. Itu pakai namanya Kak berapa? NIM nama. Oh iya siap, Pak. Maaf, Pak. Yang lain masih banyak juga yang nggak pakai itu. Nah, oke. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Banyak nih contohnya tuh. Ini di diktat saya soal nomor 7. Pokoknya prinsipnya memang hitung volume silinder. Kalau silindernya berlubang, ya silinder yang seluruhnya yang gede dikurangi silinder yang kecil. Oh ya, ini namanya metode cincin. Kenapa? Karena sebenarnya delta Y ini nih tipis gitu ya. Tipis. Nah, terus ada lubangnya, jadi kayak cincin. Ya. Sebenarnya ngitungnya sama aja dengan yang cakram tadi. Kalau cakram nggak ada lubangnya gitu. Yang penting prinsipnya kalau sumbu putar tegak, maka partisi harus di sumbu tegak. Gitu ya, demikian juga kalau sumbu putar horizontal, partisi di sumbu horizontal. Ini salah ya, ini putarnya yang ini kan, putar sumbu Y. Ini karena copy paste dari soal sebelumnya. Baik, nanti ini di print sama saya ya. Soal nomor 7 atau contoh kita ketiga. Sama ini sama aja ya. Sama persis. Cuma melihat jari-jarinya harus hati-hati. Takut keliru. Daerah di antara grafik Y sama dengan X kuadrat. Ini yang biru. Y sama X kuadrat. Saya nggak gambar total ya. Ke kirinya juga sebenarnya ada. Dan
akar 8X. Akar 8X itu sama akar X hampir sama ya. Karena akar 8X itu akar 8 kali akar X. Ya, kurang lebih bentuknya sama, lebih tinggi aja dari akar X. Oke, darah ini diputar terhadap garis Y sama dengan min 2 ini. Y sama dengan min 2. Sumbu putarnya ini. Kembali ditanya volumenya. Jadi yang hijau diputar terhadap ini. Berapa volumenya? Tentunya terjadi lagi apa? Nanti silinder yang berlubang ya. Nah, kembali ingat-ingat. Sumbu putarnya horizontal, datar. Maka partisinya juga di sumbu yang datar. Kalau partisi itu selalu di sumbu X sama sumbu Y. Jangan bikin partisi di Y sama min 2 ya. Kalau partisi itu selalu di sumbu X atau sumbu Y. Tapi yang penting ini, sumbu putarnya datar, partisinya di sumbu yang datar. Oke, jadi kita buat partisi sepanjang, ini harus dicari dulu titik potongnya ya. Titik potong kedua grafik ini kalau dicari adalah 2X-nya, Y-nya 4. Oke, partisinya sepanjang 0,2. Buat apa itu nanti untuk batas integralnya? Oke, sepanjang 0,2. Kalau perlu ini kasih untuk mempertegas, ini sebut X0, ini XN. Gitu ya. Sebenarnya konsentrasi kita lihat ke interval ke I. Yaitu YI-1 sampai YI. Nah, karena partisinya di sumbu X, fungsinya harus dalam X. Fungsi X. Ah, ini udah fungsi X. Y sekian X. Ini juga udah fungsi X, nggak perlu ubah-ubah. Baik, saya akan namakan dulu fungsinya supaya nggak nyebut dulu aturan fungsinya. Yang ini saya namakan G. Di ujian gitu aja kasih tanda. Yang satu lagi yang biru saya namakan H itu ya. HX ya, fungsi X. Yang G tadi fungsi X juga. Karena nanti ini DX. Oke, kita lihat interval YI-1 sampai YI. Pilih wakil. Tuh, udah puluhan kali saya nyebut itu ya. Bikin persegi panjang, jadi titik wakil ini. Jangan tarik horizontal, nggak nyampe ke daerahnya. Tarik vertikal, motong di sini dan di atas. Bikin persegi panjang. Kalau bab luas itu tinggal ngitung luasnya. Kalau sekarang persegi panjangnya diputar terhadap Y-2. Jadi ini yang warna kuning diputar terhadap Y-2 gitu ya. Terjadi lagi silinder yang di tengahnya berlubang. Seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat. Kita mau ngitung volume silinder berlubang ini. Perlu informasi tinggi silinder. Tinggi silinder mah ini ya. Delta YI. Tinggi silindernya. Delta, kok merah. Delta YI. Itu. Kemudian jari-jari luarnya ini. Yang biru. Berapa nih? Jari-jari luar berarti jari-jari silinder yang besarnya. Berarti saya ganti warna coklat ya. Nah, ini yang coklat nih. Supaya enak dimakan. Di sini mana? Ini. Bukan terhadap sumbu X. Mutarnya terhadap Y-2. Berarti sebesar ini. Ah, itu ya. Oke. Kan diputar gitu ya. Berapa itu panjangnya? Panjangnya Y atas dikurangi Y bawah. Y atas grafik merah. Si G. Di titik wakil tentunya ya.
dikurangi, kita ngitung panjang segmen ini. Y bawah berapa? Y bawah, nggak ada yang jawab, jawab sendiri aja saya. Y bawah, Y-nya min 2 ya. Dikurung, hati-hati ya. Jadi, gitu. Y sebelah atas itu mana? Oh, melengkung. Melengkung berarti dibatasi grafik. Grafiknya mana? Grafik si G. Jadi saya nggak memasukkan ininya dulu. Nanti aja akar 8X-nya mah. Y bawah, Y-nya min 2. Atas kurangin bawah. Gitu ya. Oke, kalau ini sumbu putarnya tadi ya. Y sama dengan min 2 itu sumbu putarnya ini. Saya gambar, nggak perlu digambar sebenarnya itu. Kemudian jari-jari yang kecil, yang kosongnya. Yang kosong adalah kalau di sini digambar ungu, di sini tak lain adalah yang ini ya. Ah, yang itu tuh. Kan yang kosongnya. Gitu ya. Jadi sama itu tuh. Nah, dengan itu sama ya. Berapa dia? Kembali. Y atas kurangi Y bawah. Y atasnya yang lengkungan kurva biru. Y atasnya fungsi H. Maka dia sama dengan H di titik wakil. Ya, kalau nilai fungsi. Dikurangi Y bawah adalah min 2. Nah, udah dapat jari-jari amat tinggi silindernya. Maka saya langsung aja di ujian gini. PI sama dengan, kalau perlu kasih itu, lihat gambar gitu. Maka delta VI, kok yang koreksi udah tahu waktu menggambar ini berarti, oh mahasiswa ini paham gitu ya. Pi 11. Silinder seluruhnya, ini jari-jarinya. G XI garis. Saya min 2-nya jadi plus 2 itu ya. Jari-jari kuadrat kali tinggi silindernya. Dikurangi pi jari-jari yang kosong. H XI garis tambah 2 kuadrat, jari-jari kuadrat kali tinggi silindernya. Oke, maka volume seluruhnya menjadi integral. Partisinya tadi di sumbu X, jadi dari 0 sampai 2, pi-nya saya keluarkan, ini GX tambah 2 kuadrat dikurangi HX tambah 2 kuadrat kurung seluruhnya DY. Oke, selanjutnya kita baru masukkan fungsinya. GX-nya apa? GX-nya X kuadrat ya, ini yang ini. GX sama X kuadrat. Dikurangi HX-nya tadi akar 8X tambah 2 kuadrat DY. Nah, ini kuadratkan, susun pangkat yang sama, integralkan. Begitu. Maaf Pak, itu Ya? GX sama HX-nya nggak kebalik Pak. Enggak. Oh iya, kebalik. GX-nya yang ini akar 8X ya. G-nya ini. Oke, betul. Ini jadi akar 8X, berarti paham tah yang nanya. Kuadrat. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau terjadi gitu di ujian, saya nilainya mungkin masih 7. Karena sampai sini mungkin, atau sampai sini, udah 7 lah gitu. Ini hitung-hitungan bagian bab sebelumnya. Dianggap udah bisa. Tapi kalau dari awal kalian masukkan fungsinya, nanti salah gitu menghitungnya. Salah ngitung,
Dan yang koreksi bingung gitu ya, angka-angkanya udah dimasukkan di sini. Bisa dikuranginya banyak. Pak mau nanya, ini Ya, kepanjangan yang DX keras ya? suaranya sayup-sayup. Oh, ini seharusnya DX kah, bukan DY? Oh iya, DX. Betul, terima kasih. Kok ngarang saya? Ini salah ya? Delta XI ya? Nggak ada delta YI di situ. Ini delta XI, DX. Di diktat juga kelirunya saya. Yang saya bilang banyak salah. Yang gininya nih. Model-model DX, DY-nya. Ada lagi yang saya jari-jari luarnya dikurangi jari-jari dalam baru dikuadratkan. Tuh salah. Sendiri-sendiri silindernya. Oke, ada lagi. Terima kasih koreksinya. Nah, satu soal lagi ya sebelum pindah ke pasal berikutnya. Daerah di antara grafik. Ini sama dengan sebelumnya. Sama dengan ini. Cuma sekarang diputar garis X sama dengan 3. Ini X sama dengan 3. Sama aja ya sebenarnya kalau kalau prinsip dasarnya udah dihayati, bagaimana menghitung panjang jari-jarinya, itu ya mau diputar mana-mana juga gampang. Oh ya, di ujian nggak akan diputar Y sama dengan X itu. Atau diputar sumbu putarnya overlap di sini nggak akan ya. Kalau sumbu putarnya nggak tegak atau horizontal, itu di tingkat yang lebih lanjut di matematik. Harus di rotasi, ditransformasi koordinat. Terus bentuknya jadi balik lagi ke yang kayak gini. Kembali ini, sumbu putarnya tegak. Ingat-ingat, partisinya di sumbu tegak juga. Ya. Tapi di sumbu Y, partisi jangan di sumbu putar ya. Partisi itu selalu di sumbu Y atau di sumbu X. Jadi partisinya 0 sampai 4 di sumbu Y. Nah, 0 sampai 4. Jadi banyak ngomongnya ya kuliah hari ini, nulisnya sedikit. Nah, kembali gambarkan YI-1 sama YI. Gedein supaya lebih jelas. YI-1, YI pilih wakil. Dari wakil itu kita bikin persegi panjang, tarik horizontal. Dan ingat kalau ini partisinya di sumbu Y, nanti muncul delta YI ya. Delta Y atau DY. Kalau DY fungsinya harus dalam Y. Nah, maka yang kiri saya ubah dulu fungsinya supaya dalam Y. Yang ini. Y sama dengan akar 8X. Supaya berapa Y gitu. Berarti X berapa Y. Jadi saya kuadratkan. Atau X sama dengan Y kuadrat per 8. Nah, ini. Ini grafik sebagai fungsi Y. X sama dengan ini. X sama dengan GY. X sama dengan Y kuadrat per 8. Demikian yang ini juga yang biru. Apa? Y sama dengan X kuadrat. X penarikan akar ada plus min sebenarnya ya. Tapi kita lihat darah ini. X dan Y-nya selalu positif. Jadi hanya yang plus. Akar Y saja. Nah, ini yang biru. Saya namakan fungsi Y. Ini yang G, ini yang F. Tapi yang pentingnya fungsi dari Y. Sekian Y itu. Oke, sekarang kita putar. Kalau diputar, terjadi kira-kira silinder seperti itu. Oke, kembali. Kita kalau udah bisa menentukan tinggi silindernya berapa, jari-jari yang kosong berapa, jari-jari yang isi berapa, ya udah kayak tadi lagi ya.
Coba. Tinggi silindernya dulu. Tingginya berarti ini nih. Persegi panjang ini diputar. Horizontal diputar gitu ya. Nah, tingginya berarti delta YI ya. Jari-jari yang gede. Ini diputar ke sini. Jadi jari-jari yang hijau ini sama dengan ini ya. Nah, dari sini sampai sini kan jari-jari yang gede itu kan. Nah, jari-jari yang gede berapa? Kalau horizontal, ingat kita ngitung panjang. X kiri, X kanan dikurangi X kiri. Jadi yang hijau itu adalah X kanannya. Sorry, ini udah dipanah di sini. Jadi saya tulis di sini. X kanannya 3. X kirinya, yang hijau, X kirinya grafik merah. Si G. G. Di titik wakil selalu ya kalau fungsi dihitungnya. Itu adalah jari-jari yang hijau. Tolong kalau salah dikasih tahu ya. Kadang-kadang gini-gini kan agak banyak notasinya saya juga keliru. Jari-jari yang pendek. Mana ini yang kosong? Kalau persegi panjang yang biru muda ini diputar, yang kosong adalah jari-jarinya sebesar yang ini ya. Kosong, jari-jari kosongnya. Nah, itu kosong ya. Berapa itu panjangnya? Tapi dihitungnya di titik ini ya. YI garis. Jadi dia panjang yang oranye ini X kanan, selalu kanan kurangi kiri ya. X kanan yaitu 3 dikurangi X kiri. X kiri di sini. X-nya grafik yang biru. F. YI garis. Gitu. Nah, udah dapat itu makan gampang tuh. Maka delta volumenya Pi jari-jari yang gede. Tolong kalau salah dikasih tahu langsung ya. Pi R kuadrat kali tinggi silinder. Dikurangi Pi lagi. Jari-jari yang kosong 3 min F. YI garis. Kuadrat delta YI. Volume seluruhnya. Pi-nya keluarkan aja. Integral. Partisinya di sumbu Y dari 0 sampai 4. 3 min GY dikurangi 3 min FY seluruhnya DY. Ya, ini delta Y berdekatan ya. Tinggal masukkan fungsinya aja. 0,4 ini mah tinggal ngitung 3 min GY mana yang merah? Min 1/8 Y kuadrat pangkat 2 dikurangi 3 min FY-nya akar Y DY. Hitung sendiri. Begitu ya. Coba. Kalau ada pertanyaan silahkan. Bentar saya mau scroll ke atas. Melihat margin penulisannya ya. Pause dulu sebentar, semenit aja. Nah, pasal berikutnya. Ini mungkin sampai pukul 11 ya. Karena ini 4 contoh lagi. Gitu ya. Lama kan kalau contoh. Berikutnya kita akan bahas yang namanya metode kulit tabung. Kenapa dinamakan kulit tabung nanti? Bentar. Setelah diputar nanti kelihatan. Kembali masalahnya sama aja. Sebuah keping dipatasi Y fungsi X. Ini. Gedein dikit ya. Y fungsi X.
kemudian garis X sama dengan A, kirinya kanannya X sama dengan B, dan sumbu X, jadi yang hijau itu. Nah, keping tersebut diputar sumbu Y. Tetapi sekarang saya melakukan partisinya di sumbu yang berlawanan. Kalau partisinya diputar sumbu Y, partisinya juga di sumbu Y, di sumbu tegak, ya metode yang tadi, gitu ya. Nah, sekarang partisinya mau dilakukan berlawanan di sumbu datar. Jadi sumbu putarnya tegak, partisinya di sumbu datar. Kalau di ujian nggak dibilang apa-apa, kalian mau pakai yang ini boleh, yang sebelumnya juga boleh, gitu ya. Kadang pakai salah satu lebih mudah untuk soal tertentu, kadang-kadang metode yang satu lagi yang lebih mudah, gitu ya. Oke. Partisi dibuat di sumbu horizontal, jadi berlawanan dengan sumbu putar. Kembali bentuk partisi sepanjang AB, ini saya perbesar supaya kelihatan. Wah, kabur dia hilang. Oh ini. Oke. Lihat subinterval XI-1 sampai XI, pilih wakil XI garis. Nah, untuk metode yang namanya kulit tabung, XI garisnya harus dipilih tengah-tengahnya. Ya, harus tengah-tengahnya. Jadi, kalau nanti di ujian, pilih wakilnya harus tengah-tengahnya atau enggak? Semua pilih tengah-tengahnya aman. Karena metode yang sebelumnya ngitung luas, volume benda putar dengan metode cakram atau cincin, XI garisnya bebas. Yang kulit tabung harus tengah-tengahnya. Ya udah semua tengah-tengahnya aman ya. Tengah-tengahnya. Bikin persegi panjang ini diputar terhadap sumbu yang diminta, sumbu Y. Kita ngitung volume tabung lagi gitu ya. Oke, saya buka ini. Nah, jadi yang biru ini diputar. Sebenarnya ini nggak melengkung karena tingginya udah dibuat seragam. Oke ya. Nah, kenapa dinamakan kulit tabung? Karena kalian bayangkan delta X ini sebenarnya sangat sempit, sangat langsing, sangat tipis. Kalau diputar kan seperti pinggirannya kaleng Coca-Cola ya. Betul? Kaleng Coca-Cola kan tipis tuh kan, tipis sekali. Nah, itu. Jadi namanya kulit tabung. Nah, yang biru ini kalau diputar saya perbesar di sini. Dengan demikian, maka saya punya sekarang ini. Tebalnya ini yang tipis ini. Tipis ya delta X ini sebenarnya. Itu ini, delta X. Jari-jari luarnya mana? Jari-jari luarnya adalah kalau diputar terhadap sumbu Y, jari-jari luarnya ini. Tak lain adalah XI, bukan XI garis ya, XI. Jari-jari dalamnya XI-1 ini. Sisanya kosong. Jadi yang biru hanya ini. Jadi kosongnya banyak nih ya. Kosongnya banyak. Karena ini tipis sekali. Kayak kulitnya kaleng silinder. Nah, kita hitung lagi volume ini. Persis kayak tadi. Tapi setelah dihitung kalau metode kulit tabung akan muncul delta VI ini jadi ini. Kok nggak ada PR kuadratnya gitu ya. Dari mana ini? Mau ditunjukkan atau percaya aja? Kalau ada yang minta ditunjukkan, saya buktikan ini. Ditunggu 5 detik. 1, 2. Tunjukkan, Mbak. Nah, tunjukkan ya. Oke. Kayak tadi, volume silinder luar dikurangi volume silinder dalam. Oke, saya crop dulu ini ya untuk menunjukkannya di bawah.
Menunjukkannya saya di sini. Saya akan hitung volumenya. Berarti apa? Delta VI sama dengan yang luar. Pi kali jari-jarinya. XI kuadrat. Seluruhnya ya, jadi silinder seluruhnya. PR kuadrat kali tinggi silinder. Oh ya, tinggi silinder kenapa ini? Kita lihat lagi. Ini tinggi silinder ini ya. Y atas kurang Y bawah. Ini Y-nya fungsi F. Ini Y-nya 0. Itu tingginya. Oke. Dikurangi yang kosong. Pi jari-jari yang kosong adalah XI min 1. PR kuadrat kali tinggi silindernya sama. Gitu. Sama dengan Pi-nya keluarkan XI kuadrat dikurangi XI min 1 kuadrat kali F XI garis. Nah, ini nggak terbentuk kayak yang metode cakram. Kalau cakram, langsung muncul ada delta XI-nya ya. Yang nanti diintegral jadi DX. Ini nggak ada. Nah, diakalin dikit supaya muncul. Ini diurai. FXI garis saya mau tulis di depan dulu. Ini XI min tambah XI min 1 kali XI kurangi XI min 1. Ini kan delta X ya, nah, yang suku terakhir. XI garis. Ini saya mau akalin sebentar, tujuannya bentar ya. Kenapa dibagi 2 dikali 2 gitu ya. Yang ini udah jadi delta X kan. Nah, kenapa ini dijadikan gini? Tadi saya pilih ini tengah-tengahnya. Kalau tengah-tengahnya berarti posisinya XI min 1 tambah XI bagi 2 kan? Tengah-tengah segmennya. Oke. Loncat-loncat. Kemana dia hilang? Ah, ini. Jadi ini adalah tengah-tengah antara XI min 1 dan XI yang saya pilih sebagai XI garis. XI garis kali 2, 2-nya taruh di depan ya. Yang 2 ini. Depan delta XI. Jadi ini kan 2pi XI garis. Ini udah ada di sini. 2pi XI garis FXI garis delta XI. Oke, ini buktinya ya. Buktinya saya hapus aja ya. Kan di videonya udah terekam. Kalian kalau mau lihat lagi buktinya ya lihat ke videonya. Supaya nggak banyak distorsi di sini. Oke, ini saya sorry. Ini saya hapus. Kalau mau lihat ulang buktinya silahkan. Nah, nanti lain kali, diingat-ingat nih, lain kali untuk metode kulit tabung, kalian nggak usah merumuskan kayak yang barusan saya ini ya. Panjang. Tinggal mengingat rumus ini. Dan mengingatnya saya jelaskan sekarang. Jadi nggak kelihatan ada rumus silinder kan di sini nggak ada PR kuadrat. Karena tadi setelah diturunkan jadi gini. Mengingatnya gini kalau metode kulit tabung. Delta VI ini adalah 2pi. 2pi-nya berarti apa? XI garis itu adalah tak lain XI garis itu kan panjang. Sebentar pakai warna hijau gitu ya. Ini kan XI garis tuh ini kan. Nah, XI garis itu tak lain adalah jari-jari putar si persegi panjang ini, tapi di titik wakil. XI garis itu jari-jari putar
Fxi garis itu tinggi silinder, tingginya, kali delta xi. Jadi ngingetin nih, untuk metode kulit tabung, 2pi kali jari-jari putar si titik wakil, kali tinggi silinder. Karena ini nanti bisa variasi nih. Kalau sumbunya bukan di sumbu Y ya. Nah, dari sini udah terjemahkan biasa. Oke, saya lihat contoh-contohnya. Sama aja dengan yang sebelumnya ininya. Cuma sekarang pakai metode kulit tabung. Satu nih ya. Hasilnya, oh ya, hasilnya sih angka akhirnya sama aja mau pakai metode manapun. Saya mau lihat gambarnya dulu ya supaya saya nggak usah ngegambar. Saya tuh kalau ngegambar bodoh. Jadi saya nanti dulu mau sampai mana diambil gambarnya. Oh, sini. Oke. Gambar sepotong dulu. Ini gambar daerah yang mau diputarnya. Diputar terhadap sumbu X. Kecilin dikit ya karena perlu 3 gambar nanti saya. Kembali di sini. Kita bikin partisi di sumbu mana? Sumbu putarnya mendatar. Partisinya di sumbu tegak karena metode kulit tabung. Ya. Oke, saya ngintip dari sini ya, supaya nggak usah ngegambar. Nah, ini partisinya di sumbu Y. Oke, saya ceplokin sini. Kenapa dipindah gini? Supaya nanti kalian dapat catatannya yang ini. Urut sesuai rekaman yang saya omong. Sebentar. Nggak mau ngepas ya. Ya, udahlah. Nah, karena partisinya di sumbu Y, jangan lupa fungsinya harus dinyatakan sebagai fungsi Y. Kalau fungsi Y itu X berapa Y itu. Nah, yang ini, yang merah, X sama dengan Y kuadrat. Saya namakan ini, fungsi G. X sama dengan Y kuadrat atau GY. Gitu ya. Oke. Kalau konstanta mah biarin aja yang biru malah. Nggak usah ahli itu. Oke, buat partisi kayak tadi, nggak usah diturunkan lagi ya. Rumus yang 2pi kali jari-jari putar kali tinggi silinder. Paling digambar aja gini seperti di jawaban saya. Untuk memberikan gambaran kepada yang koreksi bahwa nih saya putar jadi kira-kira bentuknya seperti ini itu ya. Oke. Ini diputar sumbu X kan. Jadi persegi panjang ini diputar sumbu X. Kejadian seperti ini. Jari-jari putarnya berapa? Kita perlu menentukan jari-jari putar dan tinggi silinder. Jari-jari putar si titik wakil. Jari-jari putar titik wakil. Ya, sebesar ini berapa ini? YI garis kan? Nah, gitu ya. Tinggi silinder, panjang silindernya. Panjang silindernya adalah persis ini. Ya, pakai mouse supaya kelihatan ini. Berapa ini? Kalau horizontal berarti X kanan kurangi X kiri. X kanannya 4, X kirinya fungsi yang merah. Jadi ini X kanannya 4, X kirinya fungsi yang merah. X sama dengan G di titik wakil ya. Nah, setelah tahu itu, langsung aja kalau metode kulit tabung. Sama dengan 2pi
kali jari-jari putar, nggak kuadrat ya, jari-jari putar aja biasa, kali tinggi silinder, kalau fungsi selalu dihitung di wakil, kali delta YI. Mudah ya. Sama dengan volume seluruhnya, 2Pi-nya keluarin aja konstanta. Partisinya tadi disumbu Y dari 0 sampai 2. YI garis jadi Y. YI garis jadi Y, kembali. DY. Tinggal masukkan fungsinya. 0,2 Y dikalikan S kok. Y dikalikan 4 min GY-nya Y kuadrat. Nah, mudah ya. Oke. Kita bahas 3 contoh lagi. Jadi jangan kayak cakram. Kalau cakram selalu diturunkan. Volume silinder yang gede dikurangi yang kosong gitu ya. Kalau di sini jangan panjang lagi menurunkannya. Langsung aja 2Pi kali jari-jari si titik wakil terhadap sumbu putar kali tinggi silindernya. Kita lihat contoh berikutnya. Tutup dulu. Kembali saya bahas 1, 2, 7, 8. Karena kalau 7, 8 paham ya 5, 3, 4, 5, 6 ya lebih gampang. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam saja, rugi. Kalian nih bayar 12 juta uang kuliah, harus ngulang gitu ya. Nah, tapi ya harus belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bisa diapa-apain lah. Pokoknya kalau males mah udah mau dikasih dosen, tutor gimana juga nggak akan menolong gitu ya. Kalau intinya nggak rajin belajar. Kalau udah di ITB harus rajin belajar. Meskipun sosial juga perlu ya. Jangan belajar 100%, nggak ikutan ini itu gitu. Itu juga jelek. Y akar X, X4, yang tadi ya sama ya. Y akar X, X4, sumbu X. Berarti, ya silakan. Ada yang nanya? Oh bukan, suara distorsi aja. Dia putar sekarang sumbu Y. Putarnya terhadap sumbu Y. Baik, gambarnya saya intip dulu ya. Supaya saya nggak usah menggambar. Nah ini kalau yang kuning ini kalian klik nggak akan dapat jawabannya. Cuma saya yang punya. Oke. Ini. Oke. Putar sumbu Y. Digambar ya sumbu putarnya kalau di ujian. Jadi kita harus melakukan partisi di mana? Tadi putar sumbu Y ya? Oh enggak, tadi putar sumbu X. Oke. Saya ketukar-tukar di otaknya dengan yang sebelumnya. Karena sumbu putarnya sumbu tegak dan mau memakai metode kulit tabung, jadi partisinya di sumbu horizontal. Di sini. Ya, antara 0 sampai 4. Oke, saya langsung ambil gambarnya ya. Ya, gambar XI-1, XI, XI garis, wakil, bikin persegi panjang, semua ini di tek satu gambar berikutnya. Nah, ini. Oke. Nah, itu dia. Jadi pilih ini supaya lebih tegas kalau di ujian kalian kasih ini X0, ini XN gitu ya. Ini hanya ngelihat yang ke I. Wakil, bikin persegi panjang, putar terhadap sumbu Y. Mau digambar silindernya? Kalau nggak digambar juga silindernya gampang. Maka
delta VI, kalau yang cakram harus digambar ya. Kalau yang ini nggak digambar juga gampang. 2pi, ingat, jari-jari putar si wakil. Berarti yang hijau ini kan, jari-jari putarnya ini panjangnya berapa? XI garis kan? Kali tinggi silindernya. Tinggi silinder ini yang pink, yang ungu. Kalau tinggi gini berarti Y atas kurangi Y bawah. Oh ya, saya lupa. Ini fungsinya harus dalam X, dalam Y. Harus dalam X karena ini nanti jadi DX. Ya. Jadi tingginya ini Y-nya berapa? Y-nya akar X. Tapi di titik wakil ya. Oh, saya F aja dulu. XI garis. Ini tingginya berapa Y-nya yang bawah? 0. Delta XI gitu ya. Tanpa harus menggambar silindernya. Tapi baiknya digambar aja ya kalau di ujian ya. Ininya kalian gambar. Saya mundur sedikit. Digambar supaya apa? Yang ngoreksi melihat lebih yakin gitulah. Ini geser. Ini gambarnya. Kemudian gambarnya diberi penjelasan. Yang biru, yang hijau ini tadi panjangnya XI garis, tingginya ini adalah F XI garis. Dengan gitu yang koreksi, oh yakin dari sini dia paham sekali itu yang diputarnya. Oke, udah tahu ini? Gampang V-nya. 2pi integralkan partisinya di sumbu X berarti 0 sampai 4 X Fx dx. Kalau yang tadi Fy harusnya. Bener nggak? Ya, fungsi Y yang tadi. Kirain tadi salah. Udah betul. Fx-nya masukkan. Akar X. Sekian. Oke? Ada pertanyaan? Jangan sungkan-sungkan nanya. Si ini kan biasanya nanya Rafael. Rafael masuk nggak? Rafael K09? Oh, pantas nggak masuk dia. Banyak tugas project ya. Kiki, ada nggak Kiki K09? Nggak ada juga. Siapa itu saya lupa. Cewek gembira K39. Apa namanya? Pada nggak masuk ya? Oh. Ove, masuk nggak Ove? Ove. Iya, Pak. Ada Ove ya. Si Miss Lucu 5 ya. 6 ya. Terus ada lagi Miss Lucu 7 tuh si siapa ya? Leika. Masuk nggak? Hadir, Pak. Nah, oke. Lanjut ya. Kalau nggak paham nanya ya, jangan itu. Harus bisa melihat polanya. Kalau nggak bisa melihat pola ngitungnya, ya kalian jadinya seperti ngapalin puisi yang simbol-simbolnya aneh gitu. Nah, lanjut ini. 2 contoh lagi. Daerah yang di antara grafik, sebentar saya mau scroll. Suka di bawah di zoom, di atas nggak di zoom, nanti marginnya nggak sama waktu di print. Jadi tulisannya ada yang gede kecil. Daerah di antara grafik Y ini dan ini diputar terhadap garis Y sama dengan -2. Gambarnya saya mau ngintip aja dari sini ya. Nggak ada sialan.
Ini nggak ada solusinya. Yang ini sama, grafiknya sama. Saya ambil. Cuma sumbu putarnya beda. Oke, kita ambil ini aja. Oke. Garis Y min 2. Gitu. Bolehlah gede dikit. Oke. Ini tulisannya WD 2010. Lebih manjur daripada ini ya. WD 40 tuh udah hebat sekali tuh. Anti karat ya. Kalau kita punya kunci macet, kasih WD 40, semprot sama WD 40, baut berkarat gitu. Jadi loss lagi, bagus. Ini 2010. Bedanya juga berapa? Hampir 2000 bedanya. Oke. Diputar garis Y sama dengan min 2. Berarti ini sumbunya saya tambahin. Y sama dengan min 2. Ini sumbu X, ini sumbu Y udah. Oke. Karena saya mau pakai metode kulit tabung, partisinya, ini sumbu putarnya ini, di sumbu yang tegak. Partisinya di sumbu yang tegak. Sepanjang berapa di sumbu tegak? Lihat daerah hijau ini berapa. Jadi ini, Y0-nya 0, YN-nya 4. Kita lihat yang ke I. YI-1 sampai YI. Ini karena nggak ada solusinya, saya harus ngegambar sendiri. Pilih wakil. Jangan lupa metode kulit tabung sebenarnya wakilnya tengah-tengahnya ya. Kalau nggak yakin semua aja pilih tengahnya, aman. YI garis. Bikin persegi panjang. Bikin persegi panjang. Ini selurusan ini ya. Oke. Karena partisinya di sumbu Y, maka fungsinya harus fungsi Y. Kalau ini fungsi X ya, fungsi dari X. Jadi saya ubah dulu yang fungsi G. Asalnya Y sama dengan akar 8X. Saya ubah menjadi Y kuadrat sama dengan 8X atau X-nya sama dengan Kejauhan nih. sama dengan Y kuadrat sama 8. Berisik si Lega. Nanti nggak jadi lucu lagi. Gitu ya. Jadi ini saya ganti. Mau namanya G juga boleh. Atau mau yang lain tadi GX. Sekarang saya namakan ini HY itu ya. Ini HY. Harus dalam Y karena nanti ini muncul DY. Kemudian yang F-nya juga harus fungsi dalam Y. Yang F itu asalnya Y sama dengan X kuadrat. Jadi X sama dengan plus min akar Y. Tapi kita hanya pakai yang positif aja ya. Ini X-nya karena di kuadran 1. X sama dengan akar Y aja. Ini katakan mau disebut fungsinya. Fungsi apa? LY gitu ya, boleh. Tadinya namanya fx, sekarang saya namakan LY. Sama dengan akar Y. Oke. Kembali. Silindernya mau digambar boleh, enggak juga boleh. Gambar aja ya. Jadi daerah yang saya garis-garis ini sekarang diputar terhadap Y-2. Maka terjadi bentuk seperti di atas udah tadi ya rasanya. Ada nggak? Nah ini nih kan. Oke, kita ambil.
Beda ya, beda ya. Beda. Ini mah panjang. Jadi saya gambar lagi. Kalau yang ini diputar terhadap sumbu Y min 2, terjadilah silinder begitu ya. Silindernya kosong ya, ada kosongnya ya. Nah, tapi panjang silindernya. Itu di dalam titik-titik. Nah, gitulah ya. Hmm. Tapi kalau metode kulit tabung, nggak usah pusing dengan kosong-kosongnya. Nggak kayak cakram. Selalu aja volumenya. Nih lihat. Jari-jari putarnya. Jari-jari putarnya. Jari-jari putar si titik wakil ya. Ini nih. Jari-jari putar si titik wakil. Berapa itu? Jari-jari putar si titik wakil adalah, kalau tegak ingat, Y atas kurangi Y bawah. Y atas ini berapa? Y garis kan? Y bawah berapa? Y bawah adalah ini, min 2. Dikurangi Y bawah tuh min 2. Ya, sama dengan Y garis tambah 2. Itu jari-jari putar si titik wakil. Tinggi silinder, ini tinggi silinder ya. Atau ini lebarnya ini. Tinggi silinder, sekarang yang hitam ini ya. Atau dikasih warna lain. Dikasih warna merah ini ya mas saya. Itu tinggi silinder kalau diputar. Tinggi silindernya adalah, kita lihat nih horizontal berarti X kanan kurangi X kiri. X kanan grafik yang biru. Ini ya. X fungsi Y ya. X kanan. Jadi jangan pakai yang ini karena fungsinya harus dalam Y. X kanan, X sama dengan LY. Tentunya dihitung di titik wakil. Dikurangi X kiri adalah fungsi H. Di titik wakil. Nah, udah tahu itu gampang. Maka, kalau mau digambar ya yang di sini tadi, yang warna merah itu ininya. Kemudian yang warna ungu itu jari-jari putarnya gitu ya. Kasih label. Ini jari-jari putar yang ini, yang merah, ya yang itu. Nah, maka delta VI-nya langsung metode kulit tabung 2pi. Jari-jari putar si titik wakil, yang ungu ya. Kali tinggi silindernya. L YI garis dikurangi H YI garis. Jari-jari putar ini tinggi silindernya. Udah volumenya 2pi integralkan partisinya di sumbu Y dari 0 sampai 4. YI garis jadi Y. Ini L Y. Oh ini sorry delta YI ya. LY min HY DY. Masukkan aja fungsinya untuk bisa dihitung. Y tambah 2. Si LY mana tadi? LY yang ini ya. LY itu akar Y. HY mana tadi ini? Y kuadrat per 8. DY. Nah, udah. Sisanya tinggal hitungan. Coba diamat-amati dulu sebelum satu contoh terakhir. Oh, ternyata sampai 10.40 kita kira-kira beres 10.45 lah.
Jadi sumbunya di mana aja nggak usah pusing ya. Mau diputar di sumbu sini misalkan Y sama dengan 10 di atas. Pokoknya prinsipnya mana jari-jari putar si wakil ya. Mana tinggi silindernya. Oke. Saya bahas contoh terakhir. Nah, oke, ini. Sama daerahnya, cuma sumbu putarnya aja yang beda. Oke. Jadi saya mau ambil gambarnya dulu ya. Ini daerah ini. Jadi buka ini daerahnya, ini sumbu putarnya. Nah, oke. Nah, kita kerjakan lagi manual ya. Daerah di antara itu udah daerahnya. Diputar garis X sama dengan 3. Berarti sumbu putarnya tegak. Partisinya di sumbu horizontal. Kalau metode kulit tabung. Jadi kita bikin partisinya sepanjang. Jangan 0 sampai 3 ya. Partisi itu daerah ini. Horizontalnya 0 sampai 2 aja. Ini X0, ini XN. Nah, partisinya di sumbu X. Nanti muncul DX ya. Karena nanti kita bikin XI-1, ini XI. Kemudian kalau kulit tabung pilih tengahnya XI garis. Nanti muncul DX. Jadi fungsinya harus fungsi dalam X. Y fungsi X. Ah, ini udah fungsi X. Ini udah fungsi X. Nggak usah diubah-ubah. Pilih wakil. Bikin persegi panjang kayak biasa. Persegi panjang. Tek, 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 tek. Tek, tek, tek. Yang merah dulu lah. Yang merah itu dari sini sampai atas. Kemudian persegi panjangnya. Tuh ya. Tanpa gambar silindernya kita udah bisa ngitung kalau kulit tabung tuh. Tapi mau saya munculkan lah ya. Tapi nyontek dari sini ngambil. Mana gambarnya? Nah, ini. Saya mau ambil. Hei, ingat, kita pakai metode kulit tabung, nggak perlu menghitung-hitung daerah kosongnya, langsung 2pi kali jari-jari putar si titik wakil kali tinggi silinder. Nah, tinggi silinder dulu yang gampang. Tinggi silinder ini tak lain, ini ya, persegi panjang ini diputar terhadap X sama dengan 3 ini. Jadi nggak cocok warnanya, harus supaya kiri kanan cocok pakai pink gitu ya. Ini tingginya berapa? Tinggi ini grafik merah kurangi grafik biru. G di titik wakil ya. Dikurangi yang bawahnya F di titik wakil. Jari-jari putar si titik wakil. Mana jari-jari putar si titik wakil? Ini sumbu putarnya ini jadi jari-jari putar wakil itu ya. Tuh. Itu tak lain adalah ini gitu ya. Berapa itu? Atau sama dengan ini. Itu adalah kalau horizontal X kanan itu 3. Ini ketimpa ini 3. Dikurangi X kiri. X kiri berapa ini posisinya? X-nya. Si titik wakil kan? XI garis. Ini XI garis.
minus XI garis. Nah, udah dapat ini, langsung kulit tabung. 2pi jari-jari putar si wakil kali tinggi silinder G XI garis dikurangi F XI garis kali delta XI. Volume seluruhnya 2pi, integralnya mana? Partisinya tadi X0 sampai XN-nya 0,2. 3 min X GX min Fx dx sama dengan 2pi 0,2 3 min X, masukkan GX-nya akar 8X, Fx-nya X kuadrat dx, tinggal dihitung. Nah, itu adalah kuliah kita terakhir hari ini. Masih satu pasal di aplikasi integral, yaitu menghitung kerja. Itu udah online nanti minggu depan ya. Udah onsite ya. Nggak online lagi. Baik, itu saya berhentiin dulu rekamannya.